Legislator PDIP desak usut dan tindak pejabat yang biarkan bandara, siluman, di Morowali beroperasi. Ada negara di dalam negara. Praktek itu yang tengah disorot ketika di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, di Morowali, Sulawesi Tengah, terdapat sebuah bandara yang dianggap tidak ada kehadiran kedaulatan negara. Bandara itu sebenarnya bandara resmi, terdaftar di Kementerian Perhubungan dengan kode ICA WAMP dan kode IATA MWS. Bandara tersebut juga merupakan bandara domestik dan statusnya non-kelas. Bandara IMIP diawasi Otoritas Bandar Udara Wilayah 5, Makassar. Selain bandara di kawasan PT IMIP di Morowali, juga ada Bandara Maleo dengan kode ICA WAFO dan kode IATA MOH. Bandara domestik ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019. Pengawasannya juga sama oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Bandara Maleo sama seperti bandara umum lainnya. Mobilitas penduduk sekitar dan karyawan PT IMIP umumnya melalui bandara ini meskipun jarak menuju ke sana jauh. Perjalanan dari Bandara Maleo ke kawasan PT IMIP normalnya sekitar 3 jam melalui jalan Trans Sulawesi. Namun, perjalanan bisa mencapai 5 jam lantaran jalan tersebut penuh lubang dan berjibaku menyalip truk sawit. Sementara itu, bandara di kawasan IMIP berbeda. Di bandara tersebut tidak terlihat kehadiran negara, tidak ada otoritas bandara, keamanan, imigrasi, dan bea cukai. Bandara ini juga tertutup, aksesnya dibatasi. Hal itulah yang memicu kemarahan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ketika mengunjungi kawasan tersebut. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Apa di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali. Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019, kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada pengawasan tentara, TNI, polisi, imigrasi, dan di Morowali ini ada 2 bandara. Ya. Satu bandara umum Morowali dan satu bandara IMIP. Yang diresmikan Presiden ini yang bandara umum 2018. IMIP ini baru 2019, setahun kemudian baru beroperasi. Karena sejak awal, bahkan ketika menentukan lokasi, kemudian arah landasan dan sebagainya, itu harus memenuhi persyaratan teknis, baik itu keselamatan dari Kementerian Perhubungan dan juga aspek security dari TNI dan Kementerian Pertahanan. Memenuhi syarat tidak? Kalau tidak memenuhi syarat, nggak ada bandara itu. Mungkin kita berangkat dari sana dulu. Save Morowali, jaga Indonesia. Terima kasih untuk Pak Menhan, Pak Safri yang sudah membuka suatu fakta yang sangat penting bahwa ada bandara di Morowali yang indikasinya seperti tidak berada di yurisdiksi hukum Indonesia. Luar biasa.
Tapi bandara ini diresmikan secara resmi, artinya 2019. Ini kalau saja tidak ada latihan TNI di sana, mungkin nggak ketahuan bahwa ada suatu kawasan industri besar punya bandara sendiri. Salah satu bukti penting indikasinya tidak ada otoritas bea cukai, tidak ada imigrasi, tapi ada bandara. Wow. Nah, Besti, aku tadi rapat sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kita lagi membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, aku bilang ini ada kasus penting. Masa Menhan yang pertama menyuarakan? Di mana KPPU? Ini statementku terkait beberapa kasus, yaitu isu tentang Bandara Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Ya, ini saya tidak mendengar ada suara dari KPPU. Bandara di Morowali pimpinan yang diresmikan 2019 dan itu tidak masuk ke dalam BUMN, sehingga kami dari Komisi 6 tidak tahu. Ini jangan sampai publik bilang DPR-nya ngapain aja, nggak bersuara, tidak tahu, asli, nggak dikabarin. Ya, dan ternyata kita tidak pernah berpikir bahwa ada suatu bandara yang mendapatkan privilege luar biasa, tidak harus bayar cukai dan orang bisa keluar masuk begitu, dan isu monopolinya tidak diangkat oleh KPPU tapi oleh Menhan, oleh Kemenhan. Mestinya KPPU ini, kalau saya jadi KPPU malu loh Pak. Si akunya merekomendasikan, pertama, yuk KPPU khususnya Ketua Komisioner KPPU sekarang sedang ada di Brazil, tetap bisa statement loh sebenarnya untuk memberikan respon atas adanya peristiwa yang diungkap oleh Kemenhan. Penting ini soal adanya bandara yang memiliki privilege di wilayah Kesatuan Republik Indonesia tanpa cukai, tanpa imigrasi, orang bebas keluar masuk, bawa orang bawa barang. Yang kedua adalah tentu saja besti-besti di seluruh tanah air, netizen plus 62 khususnya, kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk terus memperjuangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kayaknya nggak mungkin Pak Menteri ngomong di publik kalau sebenarnya tidak menjurus ke siapa-siapa gitu Pak. Ya, Menteri Pertahanan tentu punya perangkat ya. Ada pelaporan di situ, ada intelijen juga kan, pasti menyampaikan data kepada beliau. Ya. Artinya Pak Menhan ini tentu sudah mengukur benar pernyataan beliau di publik. Iya. Walaupun memang tadi malam Wakil Menteri Perhubungan menyatakan jumpa pers kan, bahwa memang resmi kok ini. Ya, ini resmi kok, sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan sejak 2019 dan itu menjadi bandara domestik khusus untuk lalu lintas barang dan personel pegawai PT IMIP. Nah, jadi menurut saya tidak perlu dibenturkan Rate antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Perhubungan. Toh ini sama-sama dalam kabinet yang sama, kabinet Pak Prabowo. Mungkin pemilihan diksi ilegal sebelumnya itu yang bikin sedikit kontroversial gitu ya. Kalau saya simak pernyataan Pak Safri sebenarnya nggak ada kata-kata ilegal sih. Cuma memang beliau menyoroti kurangnya perangkat negara di situ. Barangkali pada saat kunjungan beliau memang IMIP-nya beroperasi tanpa ada protokoler negara, barangkali ya, karena saya tidak ikut dalam kunjungan, tetapi barangkali yang saya duga seperti itu, sehingga Menhan merasa loh kok ini kok nggak ada. Kita tahu sebenarnya di Indonesia kan ada bandara Moses Kilangin di kawasan Freeport Indonesia, bandara lainnya bandara Doho Kediri di kawasan industri di Kediri, yang secara terbuka semua orang tahu dan juga ada pengawasan di situ. Paling berbeda dibandingkan yang lainnya. Ya, kalau IMIP kan sebenarnya bandara itu kalau mau berangkat pesawat dia harus ada flight approval, ada persetujuan terbang yang mengeluarkan itu Airnav dan juga Kementerian Perhubungan. Jadi Airnav ini pasti punya datanya, Rate. Punya data manifest penerbangan, pasti keluar masuk IMIP, bahkan mungkin sejak 2019. Baik itu penumpang maupun barang, pasti baik itu penumpang maupun barang. Jadi saya kira Airnav bisa saja diminta oleh Menteri Pertahanan buka data. Mulai dari 2019 sampai hari ini berapa pesawat yang terbang di atasnya, kemudian apa saja yang diangkut dan seterusnya. Itu sepemahaman saya itu FIR Makassar, Flight Information Regional Makassar. Jadi nanti Airnav Makassar dia bisa memprovide data itu, Menteri Pertahanan bisa melakukan pengecekan apakah betul ada aktivitas tanda petik ilegal yang kemudian bisa dilacak dari situ. Setelah melihat bandara di IMIP, Syafri menyebutnya ada republik di dalam republik. Ketertutupan bandara ini juga telah memicu kecurigaan ada aktivitas ilegal di dalam bandara.
Sejatinya sebagai bandara khusus, bandara di kawasan PT IMIP memang tidak wajib memiliki pos bea cukai dan imigrasi, tidak wajib menerima lalu lintas umum, dan akses publik bisa dibatasi. Urusan imigrasi dan pemeriksaan lainnya dilakukan di bandara terdekat. Dalam hal ini, bisa di Jakarta atau di Makassar. Kendati demikian, kedaulatan negara harus hadir di sana. Pemerintah seharusnya tetap menunjukkan kehadirannya di bandara tersebut. Pemerintah harus menempatkan orang-orangnya, baik itu perwakilan otoritas bandara, aparat keamanan, imigrasi, atau bea cukai di bandara khusus. Keberadaan bandara tanpa pengawasan negara berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, seperti penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lainnya yang tidak dapat dipantau pemerintah. Penegakan kedaulatan di bandara juga merupakan pengendalian terhadap perusahaan pemilik atau yang mengoperasikan bandara tersebut, dalam hal ini PT IMIP. Jangan hanya karena nilai investasi yang besar, mereka bisa beroperasi sesuka hati. Sekuat atau sebesar apapun investasi yang mereka tanamkan, kendali kedaulatan harus di tangan negara. Persoalan bandara IMIP harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tidak lalai dalam mengawasi investasi besar di daerah. Tindakan pengawasan dan penegakan kedaulatan jangan diartikan menghambat investasi. Ini juga berlaku bagi investasi-investasi asing lainnya di tanah air. Pemerintah jangan melepas bebas PT IMIP mengoperasikan bandara tersebut. Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH, ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong sama bicara yang Pak Sini dan menterinya. Pak, tapi Bandara Morowali Pak, ini kan belum ada petugas bea cukai sama imigrasi. nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong sama bicara yang Pak Sini dan menterinya. Pak, tapi saya nggak tahu, saya kan baru. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Oh, saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan yang harus diperbaiki. Ini Anda yakin? Sebab Menhan yang bilang. Jadi ini ada sesuatu seperti, wah ini ada negara dalam negara, ini tidak boleh ada seperti ini. Ini sebab tidak ada otoritas bandaranya di situ. Iya, saya khawatir Menhan mendapatkan informasi yang belum lengkap. Ya, memang bandara IMIP ini sedang proses menuju bandara internasional dan punya waktu 6 bulan sejak bulan Agustus hingga bulan Februari nanti untuk melengkapi berbagai persyaratannya, termasuk untuk ini fasilitas keimigrasian, fasilitas bea cukai, kemudian fasilitas FAL. Ya, FAL itu adalah facilitation. Untuk bandara internasional itu ada syarat-syaratnya, misalnya harus tersedia rumah sakit, harus tersedia pemadam kebakaran, yang semuanya itu harus disiapkan dalam 6 bulan. Sebelum itu semuanya memenuhi syarat, bandara tersebut statusnya masih bandara domestik, jadi belum menjadi. Latihan kemarin juga bagian dari PC War juga? Ya iya sih, untuk menunjukkan keseriusan itu ya, untuk apa namanya. Tapi saya nanya juga sih ke TNI, ini pesawat apa bukan? Dia bilang enggak, ini bukan pesawat, ini udah beneran. Oke. Jadi
udah beneran memang kan gini, kalau TNI itu sederhananya dia ngelihat ancamannya apa, ya kan? Ancamannya apa, kemudian perintahnya apa. Nah, sekarang yang menjadi ancaman adalah banyaknya tambang ilegal. Kenapa? Ini mengancam kedaulatan wilayah dan kedaulatan keuangan juga, ya kan? Kemudian Presiden jelas tuh memberi perintah bahwa harus latihan TNI di daerah-daerah yang ada tambang ilegalnya. Yang rawan tadi. Yang rawan, nah kan. Jadi buat mereka, ya TNI itu kan sebenarnya simpel kan, perintahnya apa laksanakan, ya kan. Jadi mereka nggak terlalu pusing dengan cywar atau apa ya, perintah presiden kita latihan di tambang, kemudian ini ada bandara yang tertutup harus dibuka, ya udah mereka kerjakan gitu kan, tanpa berpikir nanti ini punya. Iya kan itu perintah presiden. Gitu. Apalagi Pak Prabowo pernah bilang bahwa akan menyikat backing meskipun jenderal begitu ya. Iya. Saya pikir menurut saya Pak Prabowo tuh punya banyak kekurangan juga ya. Misalnya kita lihat MBG kok maksudnya bagus tapi berantakan gitu kan dalam banyak tempat. Tapi kalau menurut saya Pak Prabowo kalau urusan ini tuh dia firm. Dia tuh jelas untuk merah putih, bahwa kemudian dia akan menghadapi pihak-pihak yang mungkin temennya dia atau mungkin sekutunya dia yang kemudian tidak sejalan dengan merah putih, ya dia tetap maju. Termasuk seniornya? Termasuk seniornya, karena kayak kita juga perlu mempertanyakan kan, misalnya kayak PT IMIP, ya kan, itu data terbuka dan udah banyak ditulis Tempo mau ngabai bahwa ini ada banyak jenderal yang ada di situ. Yang jelas di akta aja itu Pak Sintong Panjaitan dan Pak Hendarji, komisaris. Nah itu kan, tapi kan mereka komisaris ya kan, bukan direksi. Komisaris kan harusnya mengawasi kan. Nah tapi bagaimana fungsi pengawasannya, itu kan juga bisa dipertanyakan kan, karena ya mereka kan TNI merah putih juga ya kan. Apakah ini permainan oknum di dalam atau mereka emang udah tahu terus udah nggak apa-apa kok, ya kan. Nah jadi kalau menurut saya Pak Prabowo tuh orangnya untuk ini dia jelas ya, untuk ini merah putih, ini kedaulatan, ya udah kita kerjain gitu. Clear. Oke. Terkait tadi dengan Wali, jadi memang kita kemarin di sana dengan adanya latihan ya, kita sudah menempatkan pasukan kita ya, Pasgat ya di sana, dan ke depan mungkin nanti kita akan membuat pos ya di sana untuk menjaga ya, sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor lah ya ke depannya. Jadi kita sudah buat ada perencanaan ke depan, nanti bagaimana strategi ke depannya lebih lanjut, kita nanti akan mendapatkan amanah dari Kementerian Pertahanan. Tapi yang jelas kita sudah menempatkan di sana untuk pasukan. Dan Pak Sapri yang ditugaskan. Ya, Pak Sapri sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan DPN, Dewan Pertahanan Nasional. Oke. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sapri dan TNI dengan latihan Komando Gabungan kemarin, menurut Mbak Etna sudah berhasil? Sudah sampai pesan? Menurut saya sih udah sampai ya. Cuman ya itu, kita tetap harus mengawal, karena kemudian dalam operasional berikutnya ya kita mengharapkan harus ada bea cukai dan imigrasi di situ. Jangan kemudian, walaupun ini objek vital nasional ya, TNI tetap harus ada di situ untuk menjaga. Nah tapi aparat-aparat yang lain, bea cukai, imigrasi, polisi, ya kan, Pemda. Nah itu kan harus bekerja dengan sebagaimana tugas pokoknya mereka. Oke, menurut Mbak Etna, ini hanya sekedar show force atau nanti ada tindak lanjutnya? Saya nggak tahu. Saya sih mengharapkan ada tindak lanjutnya. Ya kita kawal aja ya kan. Jangan sampai juga kita terbuai dengan narasi yang heroik itu, kenyataannya kemudian melempem juga ya kan, harus diwaspadai juga tuh. Kalau kita bicara penegakan kedaulatan ya, apa yang paling mengkhawatirkan dari situasi di Morowali ini, Pak? Yang pertama memang dari sisi tadi ya, keamanan itu kita nggak tahu barang yang keluar dan yang masuk, ya kan. Nah kalau dari sisi pertahanan yang lebih makro lagi, gini. Kita mesti menyadari bahwa kawasan Indonesia ini ada di tengah pertarungan antara dua kekuatan, Amerika dan Cina. Masing-masing berusaha untuk merebut pengaruh di Indonesia.
Nah, khusus untuk laut, ini kan wilayah yang didominasi oleh laut kan, dari mulai Jepang, turun lagi, kemudian Taiwan, Cina, Filipina, Indonesia, itu kan wilayah yang didominasi oleh laut. Jadi prediksi dari sisi pertahanan itu ke depan itu perang itu akan didominasi oleh teater laut. Oke. Jadi dan nanti perang-perangnya itu akan banyak melibatkan rudal jarak jauh, yang presisi. Itu satu. Yang kedua akan melibatkan banyak drone. Yang ketiga, karena ini teater laut, sampai saat ini senjata paling strategis di laut itu adalah kapal selam. Anggota Komisi DPR RI, TB Hasanuddin, turut menyoroti serius informasi terkait keberadaan bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Temuan soal bandara ini viral dan menjadi polemik nasional usai disebut Menteri Pertahanan, Safri Samsudin beroperasi secara ilegal tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi. Ia menegaskan, dugaan operasional bandara tanpa keterlibatan aparat negara merupakan persoalan sangat serius karena berpotensi melanggar undang-undang. Bahkan, kata dia, persoalan bandara, siluman, ini bukan hanya melanggar dari aspek hukum, tetapi juga menyangkut keamanan dan kedaulatan negara. Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar, kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis tanggal 27 November tahun 2025. Negara tidak boleh kecolongan seperti ini, sambungnya. TB yang duduk di Komisi Pertahanan DPR itu menegaskan, bahwa setiap fasilitas bandara termasuk bandara khusus milik perusahaan wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan serta seluruh regulasi terkait keamanan dan pengawasan negara. Bandara itu objek vital strategis. Siapapun pemiliknya, tetap harus berada di bawah kontrol penuh negara, katanya. Tidak boleh ada pihak swasta yang menjalankan fasilitas penerbangan seolah-olah itu wilayah privat tanpa pengawasan aparat, lanjut dia. TB Hasanuddin juga mengingatkan keberadaan Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas penerbangan adalah mandatori, bukan sebuah opsi. Ia menekankan bahwa setiap pergerakan manusia dan barang lewat udara harus tercatat, diawasi, dan dikendalikan oleh negara. Kalau tidak, ini membuka celah masuknya berbagai ancaman penyelundupan, lalu lintas orang tanpa kontrol, sampai potensi ancaman keamanan nasional, jelasnya. Untuk itu, ia pun mendesak semua pejabat yang diduga membiarkan bandara IMIP beroperasi tanpa pengawasan negara diusut dan ditindak tegas. Usut dan tindak semua pejabat maupun pihak-pihak lain yang membiarkan bandara, siluman, di Morowali beroperasi tanpa kendali negara, pungkasnya. Untuk diketahui, baru-baru ini publik dibuat heboh dengan keberadaan bandara yang beroperasi di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulteng. Menteri Pertahanan, Menhan, Safri Samsudin pun menyebut bandara ini tidak memiliki perangkat negara, baik Bea Cukai maupun imigrasi. Adapun temuan tersebut disampaikan Menhan usai meninjau latihan terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis 20/11. Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara itu sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan, bahkan bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Temuan ini dikatakan Menhan, juga menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept mencegat terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, sekaligus sebagai bentuk kehadiran negara.